Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel jurnal ilmiah. Jika di bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas secara spesifik apa itu perbedaan dari skripsi atau tesis dengan artikel ilmiah, maka di bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana cara meringkas skripsi menjadi artikel jurnal. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama pembahasan kita yaitu tentang meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah jurnal dari jurnal ilmiah gitu ya. Note, ini catatan pentingnya, artikel jurnal itu jauh lebih ringkas daripada skripsi atau tesis atau disertasi. Jadi, pastikan untuk menggunakan framework yang pendek dan deskripsi yang padat namun fokus. Ini kata kunci yang ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, gunakan framework yang pendek, dan yang kedua, deskripsi yang padat namun fokus. Seperti kita tahu, kalau kita menulis di skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya, itu ada langkah-langkah kan dalam metodologi penelitian. Pertama kita lakukan ini, kedua, ketiga, langkah-langkah sampai kita menarik suatu kesimpulan. Namun, di dalam artikel ilmiah, kita tidak perlu menjelaskan keseluruhan dari langkah tersebut. Namun, kita pilih fokus yang menjadi fokus pembahasan atau temuan yang kita ingin ungkap di artikel ilmiah. Dan satu lagi yaitu deskripsi. Biasanya dalam skripsi atau tesis itu kita menggunakan deskripsi yang sangat panjang. Deskripsinya itu mungkin apa saja teori yang berhubungan kita masukkan, atau penjelasannya itu tidak fokus, atau mungkin kita menjelaskan secara detail di dalam skripsi atau tesis. Namun di dalam artikel ilmiah kita tidak perlu menjelaskan terlalu detail. Kenapa? Karena fokus itu tadi. Karena artikel ilmiah ini tidak perlu detail yang terlalu panjang, tapi kita harus fokus pada temuan atau pembahasan yang kita bahas. Nanti di bagian selanjutnya ini akan kita jelaskan bagaimana sih caranya biar lebih fokus, atau bagaimana sih caranya bisa membuat deskripsi yang lebih ringkas. Sementara misalkan di skripsi itu biasanya kan ada yang 200 halaman, tetapi di artikel ilmiah hanya dibatasi misalkan hanya 12 halaman. Bagaimana kok bisa seperti itu? Maka ini kita akan pelajari nanti. Yang pertama itu tadi, jadi frameworknya harus diperpendek. Maksudnya kalau misalkan 7 tahapan gitu ya dalam melakukan penelitian atau 5 tahapan, maka di dalam artikel jurnal tidak perlu 7 tahapan itu dijelaskan semua. Mungkin kalian menjelaskan hanya beberapa tahapan yang penting saja yang perlu untuk diketahui, karena fokusnya adalah fokus pada apa yang kita ingin ungkapkan. Misalkan fokusnya pada temuan, berarti kita fokusnya ke temuan. Tahapannya itu hanya sebagai ringkas saja. Kalau misalkan fokusnya kepada metode baru, maka fokusnya ke sana, nanti temuannya apa, seperti itu. Mungkin agar lebih jelas, kita akan lihat di bagian selanjutnya ya. Dan yang kedua ini deskripsi yang padat. Jadi tidak boleh kita terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan. Kita harus fokus. Di dalam artikel ilmiah itu, deskripsinya harus deskripsi yang fokus. Misalkan kita ada sesuatu yang tidak terlalu penting, itu tidak perlu kita masukkan. Misalkan ada sesuatu yang terlalu panjang, maka kita bisa menjadikan satu pembahasan saja. Contoh ya, misalkan seperti ini. Menurut si A, misalkan kita menulis tentang pendahuluan gitu ya, tentang bagaimana pandangan-pandangan peneliti tentang penelitian kita atau penelitian yang sedang kita bahas. Misalkan contoh nih saya gampangannya tentang pembelajaran berbasis sejarah matematika. Misalkan gini ya, si A berpendapat pembelajaran dengan sejarah matematika itu penting. Misalkan si B sangat mendukung pembelajaran dengan pendekatan sejarah matematika dan bla bla. Maka kita bisa ringkas menjadi satu kalimat saja, yaitu misal seperti ini. Pembelajaran matematika, beberapa peneliti menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan sejarah matematika itu sangat penting. Terus ditulis si A, si B, si C. Jadi yang asalnya itu beberapa kalimat, kita bisa ringkas hanya menjadi satu kalimat saja. Atau mungkin biasanya dari beberapa paragraf, kita bisa jadikan hanya satu paragraf saja. Itu adalah tips untuk mengubah deskripsi, salah satunya ya. Atau mungkin yaitu tadi dengan membuang, dengan scanning dan skimming ya, isinya nggak penting ya udah nggak usah kita tulis gitu aja. Nah, bagaimana caranya sih? Ini note ya.
catatannya. Jadi bagaimana caranya? Untuk tips yang pertama yaitu bagi-bagi atau pecah skripsi menjadi beberapa fokus topik yang terpisah. Jadi kata kunci dalam meringkas pertama, tips yang pertama yaitu kita membagi-bagi atau memecah work atau pekerjaan skripsi atau tesis kita menjadi beberapa fokus yang terpisah. Contohnya seperti apa? Mungkin belum ada gambaran teman-teman, maka kita bisa lihat. Saya punya contoh di sini, misal ini ya. Ini contoh penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu judulnya adalah Desain Pembelajaran Geometri berbasis pemecahan masalah sejarah matematika untuk mendukung pemahaman literasi matematika siswa. Maka dari judul satu penelitian ini, anggap saja ini adalah judul tesis atau judul skripsi, maka dari judul ini saya bisa memecah-mecahnya menjadi beberapa artikel ilmiah yang sudah pernah saya tulis, yaitu yang pertama adalah Ancient China History Based Task to Support Students Geometrical Reasoning and Mathematical Literacy in Learning Pythagoras. Jadi pertama saya pecah menjadi materinya, fokus pembahasan di materinya, yaitu tentang Ancient China, ya pada materi Pythagoras seperti itu. Dan yang kedua saya pecah lagi bisa, yaitu the pseudo recording from problem from ancient society as context for learning trigonometry. Yang kedua lagi-lagi fokusnya, yaitu fokus sejarahnya berbeda, yaitu pseudo reckoning atau pengukuran bayangan. Jadi fokus yang kedua saya jadikan dua karena itu masuk dalam pembahasan penelitian saya. Terus yang ketiga saya pecah lagi menjadi artikel ilmiah yang judulnya Learning Pythagorean Theorem from Ancient China, a Preliminary Study. Ini studi yang awalnya ya, jadi sebelum yang atas itu tadi, maka ini saya lakukan. Maka saya pecah ini menjadi bedanya apa sama yang Ancient China yang pertama sama Ancient China yang ini, yang ketiga ini. Ini adalah bedanya di tahapannya. Kalau yang pertama itu saya masih preliminary study, studi awal. Terus yang tadi itu yang Ancient China History Based Task itu saya sudah menghubungkan tentang bagaimana pengaruhnya terhadap matematika literasi. Terus apakah bisa lagi dipecah? Oh, sangat bisa. Cuman ini hanya yang saya sudah tulis masih 3 ini, tapi bisa jadi dipecah lagi menjadi judulnya misalkan pengaruh pendekatan pembelajaran, pemecahan masalah dengan pendekatan sejarah matematika terhadap kemampuan matematika literasi siswa atau literasi matematika siswa. Itu bisa untuk saya, teman belum ditulis yang ini. Jadi intinya dari satu judul penelitian itu kita bisa memecahnya menjadi beberapa topik pembahasan atau topik fokus untuk yang kita bahas atau kita buat artikel ilmiahnya. Terus bagaimana? Mungkin teman-teman bertanya, tipsnya seperti apa sih dalam memecah artikel judul dari penelitian kita atau deskripsi atau di tesis itu menjadi beberapa, itu tipsnya apa saja? Mungkin di sini saya bisa jelaskan, yaitu ada beberapa tips untuk membagi penelitian itu menjadi beberapa bagian atau beberapa ide yang kita akan jadikan artikel ilmiah. Yaitu yang pertama adalah fokus pada tahapan atau alur. Fokus pada tahapan atau alur. Ini contohnya ya. Misal teman-teman penelitiannya tentang pengembangan. Di dalam pengembangan itu misalkan tahapannya ada 6 tahap. Maka kita bisa memecah tuh, misalkan fokus yang pertama itu pada tahapan pertama dan kedua. Fokus yang kedua itu pada tahapan kedua ketiga, ketiga keempat. Terus fokus yang ketiga itu pada tahapan kelima dan keenam. Itu kalau misalkan penelitiannya terdiri dari tahapan di mana setiap tahapannya itu penting untuk kita bahas secara lebih mendalam. Seperti itu. Contohnya adalah di penelitian untuk penelitian pengembangan misalkan, kalau maaf ya saya terlalu banyak membahas tentang pendidikan karena di sini saya pendidikan matematika. Jadi kita bisa memecahnya menjadi berdasarkan fokus tahapannya. Misalkan tahapannya di sini kita potong-potong tuh tahapannya untuk kita jadikan fokus topik pembahasan untuk kita jadikan artikel ilmiah. Dan yang kedua, fokus yang bisa kita pilih berdasarkan materi pembahasan. Seperti contoh yang sudah saya lakukan tadi, yaitu misalkan fokus materinya pada Pythagoras. Yang kedua, fokus materinya kepada trigonometri. Ya, jadi fokusnya bisa pada materi pembahasan. Apakah seperti itu semuanya? Ya bergantung penelitiannya kembali.
penelitiannya cocoknya dipecah berdasarkan apa, seperti itu. Untuk yang ketiga, fokus kita pecah bisa berdasarkan fokus analisis atau temuan. Jadi untuk yang misalkan temuannya ada banyak, misalkan ini satu penelitian, yang pertama fokusnya kepada anak yang dengan kemampuan tinggi, yang kedua anak yang berkemampuan sedang, yang ketiga anak dengan temuan pada anak yang kemampuannya rendah, atau mungkin anak dengan kebutuhan khusus, seperti itu. Itu kalau misalkan fokus temuannya berdasarkan subjeknya, kondisi subjek. Tapi itu kembali lagi relatif, bergantung dari penelitiannya. Misalkan temuannya, teman-teman mengkategorisasi temuannya jadi apa, misalkan teman-teman itu kondisinya berbeda penelitiannya, jadi pecah saja temuannya itu berdasarkan kategori temuan apa, seperti itu. Ya, kembali lagi intinya yang cocok yang mana kita bisa, itu tadi intinya. Di sini saya bisa memberikan tips untuk memecah menjadi beberapa bagian itu berdasarkan tahapan atau alur, yang kedua berdasarkan materi pembahasan, dan yang ketiga berdasarkan analisis atau temuan yang didapatkan, seperti itu. Untuk tips yang kedua dalam meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah di jurnal ilmiah itu, yaitu adalah parafrase dan ekspresikan ide yang sama dari skripsi atau tesis dengan cara yang berbeda. Nah, di tips yang kedua ini kata kuncinya ada dua, yaitu parafrase dan ekspresikan ide yang sama. Sebenarnya sama sih sini. Nah, kenapa sih alasannya? Kalau teman-teman bertanya, kenapa alasannya untuk memparafrase dan ekspresikan ide yang sama dalam menulis artikel ilmiah ya dari skripsi itu tadi? Yang pertama, alasannya adalah kita kembali ke karakteristik yang berbeda dari skripsi dan artikel jurnal ilmiah itu, yaitu skripsi panjang, untuk artikel jurnal ilmiah pendek. Nah, ini pentingnya parafrase. Misalkan idenya itu penting, tapi disajikan dalam 5 halaman. Nggak mungkin kan 5 halaman itu kita langsung copy, paste, dijadikan di artikel ilmiah. Otomatis artikel ilmiah kita jadi terlalu panjang, seperti itu. Itulah pentingnya memparafrase. Jadi ide yang ada di 5 halaman itu misalkan kita bisa singkat hanya menjadi 5 paragraf, seperti itu. Jadi itu pentingnya yang pertama untuk memparafrase. Yang kedua adalah kalau misalkan kita memecah penelitian skripsi kita menjadi beberapa bagian, otomatis kita membutuhkan yang namanya menghindari yang namanya plagiasi. Nah, kalau kita tidak memparafrase, otomatis biasanya kita akan plagiarisme dengan diri kita sendiri, maksudnya dengan artikel yang lain, artikel kita yang lain, seperti itu. Jadi, kenapa kok memparafrase ide yang sama itu tadi? Yaitu karena kita ingin menghindari plagiat dengan artikel kita. Jadi kalau misalkan kalian membuat 3 artikel gitu, kalau kalian tidak melakukan parafrase, tidak melakukan, atau otomatis kan pasti dari antara fokusnya itu kan ada yang beririsan. Kalau kalian tidak melakukan parafrase, otomatis nanti akan ada yang beririsan itu menjadikan plagiat, seperti itu. Jadi ada 2 alasannya. Yang pertama untuk memperpendek atau meringkasnya itu tadi, deskripsi yang lebih ringkas, dan yang kedua untuk menghindari plagiarisme checker pada itu. Kecuali kalau kalian hanya menjadikan skripsi itu hanya untuk 1 artikel ya, tetapi itu juga pun tetap perlu parafrase karena itu memperpendek tadi. Nah, untuk tips yang selanjutnya yang ketiga, yaitu pilih dari bagian topik yang telah dipecah tersebut. Tadi kan kita udah memecah-pecah tuh. Pilih salah satu yang akan kita jadikan artikel ilmiah dan buat tujuan baru dari topik yang dijadikan artikel ilmiah tersebut. Nah, tadi kan pertama kita sudah pecah-pecah. Kita menulisnya dalam parafrase, dan kita harus tentukan tuh tujuan barunya apa. Karena apa? Di skripsi atau di tesis tadi tujuannya kan otomatis berbeda dengan tujuan pada artikel ilmiah. Kenapa? Karena artikel ilmiah kita tujuannya kan fokus tertentu gitu. Misal fokus ada temuan ini, ya kita nggak boleh memakai tujuannya si tesis tadi, karena otomatis akan berbeda, seperti itu. Apa pengaruhnya? Ya di pendahuluan, di pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya, otomatis kan kita fokusnya kepada yang tujuan baru itu tadi. Maka dari itu di setiap bagian tadi kita petakan, oh yang ini tujuannya ini, yang ini tujuannya ini, yang ini tujuannya itu. Jadi seperti itu. Intinya kita repurpose tujuannya tadi.
Karena kita memecah, karena tujuannya udah berbeda. Karena part kan untuk atau bagian saja kan di artikel jurnal ilmiah itu tadi. Nah, untuk tips yang keempat adalah buat highlight, atau mungkin karena kita tahu kan di skripsi itu temuannya banyak ya, hasil dan pembahasannya kan banyak. Buat highlight atau sorotan utama atau intinya paling gampangnya itu yang penting. Biasanya tentang temuan atau teori baru yang ingin disampaikan pada pembaca. Tadi udah kita pecah-pecah tuh topiknya. Terus kita sudah sampaikan tujuannya, apa saja beda-beda tujuannya. Lalu setelah itu kita buat yang namanya highlight. Misalkan untuk tujuan ini, temuan apa yang ingin kita sampaikan kepada di artikel ilmiah itu tadi. Misalkan di bagian yang kedua tadi, yang kita pecah yang kedua tadi, itu temuan apa yang kita ingin sampaikan, atau mungkin hal penting apa, atau teori baru apa yang mau kita sampaikan di situ. Karena kata kuncinya ya, kita kembali ke yang kita bahas di bagian pertama kemarin, yaitu kata kuncinya adalah harus artikel ilmiah itu paling tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bagian kita itu sendiri. Maksudnya di topik yang kita bahas seperti itu. Jangan sampai artikel kita hanya ya seperti biasanya saja, tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi intinya kita highlight tuh yang penting mana, karena kan otomatis berbeda ya, di skripsi atau di tesis itu kan hasil dan pembahasannya kan semua dibahas, sementara di artikel ilmiah hanya fokus pada pembahasan tertentu. Oleh karena itu kita highlight tuh temuan pentingnya apa saja. Nah, ini adalah 4 ya, kita bahas tadi 4 tips untuk meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah. Apa saja kita ulangi tadi. Yang pertama itu kita bagi-bagi menjadi work atau topik atau fokus yang berbeda. Ada tipsnya tadi, silahkan dicek kembali. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua itu adalah bagaimana kita parafrase ya, mesti saya juga kalau lupa itu. Parafrase ide dan sampaikan ide dengan bahasa yang berbeda ya. Terus yang ketiga, kita tujuannya, repurpose tujuannya. Terus dan yang terakhir, yang keempat, kita highlight. Kita pilih temuan-temuan yang penting untuk disampaikan. Itu adalah tips untuk bagaimana kita bisa meringkas skripsi atau tesis menjadi artikel ilmiah. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin saya akan lanjutkan di bagian yang ketiga tentang bagaimana mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel ilmiah. Silahkan share bila bermanfaat. Semoga memberikan tambahan ilmu baru ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.